Laksana sebuah pohon, akidah atau iman itu akar, batang itu adalah syariat, kemudian akhlak itu buahnya. Bisakah sebuah pohon berbuah kalau tidak ada akarnya? Tentu tidak mungkin. Artinya begitu pentingnya setiap orang memiliki iman atau akidah. Tidak mungkin ada batang kalau tidak ada akar. Jadi dari bertolak dari akidah itu maka tumbuhlah batang. Dan kalau hanya akar dan batang, biasanya kalau mangga ya disensor. Harus ada buah. Ini akhlak. Jadi memang tidak bisa dipisahkan, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi aman adalah iman, akidah. As-syiyam adalah syariat. Kemudian la'allakum tattaqun itu akhlak. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, begitu pentingnya. Oleh karena penting, seperti yang dipandang bilang, ya, maunya apa? Digoreng, mau apa? Bagaimana cara menyampaikannya supaya ada perubahan-perubahan yang ada pada orang yang mendengarkannya atau murid-murid yang belajar. Nah, kita mulai dari akidah. Tentu kita semua tahu akidah itu berarti ikatan atau terikat dari segi bahasa atau perjanjian yang tangguh. Itu akidah. Dia namanya akidah, ikat mengikat kita pengalaman. Ikat mengikat pengalaman. Berita kejadian kami dia bilang kalau Anda ke pelabuhan lihat kapal, kenapa diikat? Tanya dia. Apakah kapal itu bisa goyah? Ya tentunya bisa, sesuai dengan panjangnya tali yang mengikatnya. Kenapa harus diikat? Supaya tidak terbawa arus. Kalau terbawa arus, ya, bisa kabur. Atau kalau diterpa ombak bisa pecah. Nah, itu pentingnya mengikat. Kalau kita kerjanya pontok, udah diikat. Kenapa diikat? Ya. Apa sebentar? Karena mau dikontrol. Jadi kenapa diikat? Supaya tidak kabur. Kalau kabur kan bisa merusak tanamannya orang, merusak kuda betinanya orang. Tadi kita turun makan burasa. Burasa itu diikat. Kenapa diikat? Supaya tidak terhambur. Kapan terhambur berpisah santan dengan pertanyaannya, kenapa setiap orang harus berakidah? Boleh dikatakan Ramla berakidah Islam. Artinya apa? Ramla terikat dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi segala tindak tanduknya sesuai dengan ajaran Islam. Bisa saja bergerak sesuai dengan ajaran Islam. Karena kapal lepas bahaya. Saya pernah baca seorang mahasiswi meninggal di rumah dukun di Sudian. Diantar oleh pacarnya menguburkan kandungannya. Dukun tidak bisa, akhirnya pendarahan tidak bisa ditangani, meninggal. Ditunggu keluarganya dari salah satu kabupaten dekat Wajo. Sope. Tahu ada Sope ya? Boni. Itu pintar kembar tak? Coba bayangkan ini bagaimana perasaan orang tuanya.
Begitu menyusahkan, mau dijemput, mati lagi. Tidak dijemput anak. Akhirnya Anda tidak tabrak beca. Bisa terpaksa ini. Dan seperti para koruptor yang lepas dari ajaran agama kebagian. Nah, itu begitu pentingnya orang berakidah, beriman. Ya. Jadi itu tentu sudah tertuntas kita bahas ini karena ya, mengingat saya juga kurang fair karena menghadapi para dokter dari tidak. Kemudian dari segi istilah akidah itu kita ambil saja satu, yaitu Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna mengatakan akidah itu adalah beberapa hal yang memerlukan iman atau memerlukan iman dengan dalam hati. Kemudian mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Dan tidak bercampur dengan sedikit pun dengan keraguan. Itu akidah. Jadi beberapa, apa itu beberapa? Katakanlah iman kepada Allah. Itu yang mengikat. Iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir. Itu yang mengikat. Jadi yang mengikat itu jadi dengan hakikat itu jadi ya dengan keyakinan itu yang harus diyakini. Ya. Yakin. Kita bicara tentang yakin. Ada namanya ainul yakin, ada namanya ilmul yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin. Jadi apa itu ilmu yakin? Ya, ilmu kita. Kalau ada polisi jalan kita katakan pasti pintar menembak. Polisi. Setelah dia pasang baterai baru dia tembak kena, kita sudah lihat dengan mata kepala. Itu namanya ainul yakin. Setelah kita siap pasang baterai di atas kepala baru disuruh tembak, itu namanya hakul yakin. Itu yang namanya yakin. Suatu ketika Guru Tambah lihat cerita sama sopirnya itu pernah kerja di sini. Cerita sama saya, dia bawa ke Mamuju. Cerita bahwa satu ketika Kahar Musakar dengan insiden itu didapat oleh tentara, ditembak, habis peluru. Orang Bugis mengatakan itu kualat Kahar Musakar dengan insiden. Akhirnya tentara mundur dan kira mati. Setelah mundur, kali sini ditanya, apakah baju tarubi banyak sekali kena peluru, tapi kenapa tidak ada daratan keluar? Saya tanya, kenapa tidak ada daratan keluar? Bilang, saya mau bertanya Pak Kiai, kenapa sama-sama Pak Kiai berdiri, saya kena peluru Pak Kiai? Dan bilang namanya presiden tidak mau apa. Saya dulu bertanya Pak, tanya apa kita baca dari subuh. Bilang Pak Kiai karena kita tidak mau dikalah, saya mau jawab tidak ada baca. Hanya dari dulu saya yakin bahwa ini kulitku ciptaan Allah. Itu peluru ciptaan manusia, tidak mungkin ciptaan Allah dikalah oleh ciptaan manusia. Itu keyakinan. Kalau kita pakai sudah dijawab nih.
Kalau saya baru keluar dari rumahku, saya berjuang demi la ilaha illallah. Itu perjuangan ulama. Karena berjuang dengan la ilaha illallah, saya disayangi oleh Allah. Karena saya disayangi oleh Allah, maka peluru sebelum sampai kepada aku belok kiri belok kanan. Nah, ini namanya yakin. Pertanyaan dalam ini, bisakah kita yakin seperti itu? Banyak orang baru pensiun karena penyakit gula. Di mana pernah terima 15 juta langsung bayar langsung. Oh, jangan tersinggung pakai. Jadi ini kayak menjadi beberapa hal yang memerlukan keyakinan, ya iman dengan iman dengan hati. Kemudian mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Ya kalau kita iman kepada Allah dengan baik, kita tentram, kita tenang. Ada Tuhanku. Ya. Kita mau keluar apa? Tenang, tentram. Karena kita beriman bahwa ada Allah. Allah itu siapa? Baru saja kita buka Al-Quran, apa yang kita dapat? Allah memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah memperkenalkan dirinya Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kita Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tanamkan dalam diri nama sikap Allah. Saya disayangi oleh Tuhan. Itu harus kita tanamkan. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita adalah kasih sayang Allah. Kita lamar orang, kita ditolak, kasih sayang Allah. Jangan hukum bertindak. Jadi karena dia pahami apapun yang terjadi adalah atas kasih sayang Allah. Ini di dalam hidup dan kehidupan kita, karena kita mengenal Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Adil, Allah Maha Melihat. Ini jadi mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Jadi orang beriman itu tenang, tentram. Mudah-mudahan kita juga bisa. Karena kita mengatakan kita ini orang beriman. Kemudian itu dan tidak bercampur sedikit pun keraguan, tidak ragu-ragu. Saya punya kakek, waktu saya mau keluar tinggalkan kampung, dia bilang di sini Pak duduk, terima warisan. Apa itu? Kalau keluar di rumah bilang waktu napar kunjung pasti kalimu 7 rate 7 rawang pasal para tujuan ibu neraka lagi. Jamin tidak pernah bicara. Itu keyakinan. Saya punya nenek kalau tikus makan apa nabinya? Datang di situ di tempatnya kasih makan. Tak bukoti dan mirau. Rinyo bulunu dan minyak. Lama kali ponu tiapo. Ganggui namun umat Nabi Muhammad. Jadi beliau itu tidak mau sebut nama Balau. Marah katanya Balau. Beliau Balau. Sama buaya. Jadi dia tidak mau sebut buaya. Itu Bisau. Orang di sungai. Tapi keyakinannya kita dibaca itu kursi 7 kali tidak apa-apa. Ya. Jadi ini keyakinan. Jadi tidak bercampur keraguan. Itulah yang dikatakan akidah. Biasa juga akidah dikatakan dalam definisi yang lain adalah ma'aqada alaihi qalbu wa damir. Apa yang diikatkan dalam hati
dan hati kecil manusia. Itu akidah. Jadi orang Bugis kalau 1 Muharram dalam tahun itu PCI. tidak bisa dimulai pekerjaan 1 tahun. Tentang akidah itu. Tidak mau lakukan pengantin. Itu akidah. Tapi bukan akidah Islam. Tidak sudah ternikah. Tidak mau kasih kawin anaknya 2 laki-laki bersamaan. Iya. Tidak mau. Itu akidah itu. Iya. Banyak pandai lah. Kenapa sudah? Subhan. Jadi tidak mau. Jadi ada saya punya juga keluarga. Kira-kira wanita dan wanita 4 bersandi. Saya ada pernah Datang itu batik. kembar. Pasti 2 mati 1. Ada juga begitu. Saya bilang pasti begitu. Kecuali kalau bersama naik bus baru berapa hari. 4 tahun kemudian begitu bilang. Karena memang ini akidah orang-orang kampung. Iya. Jadi itu akidah maaf ada yang bukan buat dami. Itu akidah. Nah, kemudian selanjutnya membahas itu pengertian akidah. Kita tidak kita sudah jelas bahwa ketika Jibril bertanya kepada Muhammad, akhbirni anil iman, jawaban Jibril mengatakan antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Itu definisi yang dikeluarkan malaikat Nabi Muhammad ketika sangat populer ini hadis karena hadis di dalam Arba'in An-Nawawi dari Umar bin Khattab. Jadi apa itu iman? Antu binabillahi, yaitu engkau beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah itu urutan pertama dan melahirkan iman kepada malaikat, iman kepada kepada kitab-kitab Allah dan seterusnya. Bagaimana kalau kita beriman kepada Allah? Pertama, orang yang beriman kepada Allah itu selalu merasa aman. Orang beriman kepada Allah selalu merasa aman. Kenapa merasa aman? Karena dia berprinsip bahwa Allah yang menjaganya. Allah yang Maha Pengasih, seperti saya katakan tadi. Kemudian iman kepada Allah itu adalah penyelamat. Penyelamat dari perbuatan kita. Orang-orang yang beriman kepada Allah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu orang beriman kepada Allah. Membedakan yang baik dan hak. Orang yang beriman kepada Allah menjadikan orang yang beriman kepada Allah itu berakhlak karim. Nah, akhlak itu penting, akhlak karim, akhlak mulia. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu, tidak assalamualaikum, biasanya sahabat assalamualaikum. Disewa. Ada apa? Ya Rasulullah, saya engkau tak pernah ada penolong. Tidak pernah. Sepulang dari Yaman saya dirampok oleh Abu Jahal. Nah, habisi harta. Tolong saya agar harta bisa kembali. Langsung Nabi Muhammad berdiri. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, mau kemana? Mau ke rumahnya Abu Jahal. Abu Bakar pikir ini kalau Rasulullah ke sana, Abu Bakar sebentar tidur. Tentu mana? Rasulullah pergi. Jangan saya.
tiba di sana. Marah betul Om Jahal. Ini siap ini. Pulang. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Jahal, kamu yang ambil hartanya orang, kembalikan. Gemetar Abu Jahal, dan semua hartanya dikembalikan. Ini tadi ini orang Nasrani itu, bukan orang biasa ini mama. Kenapa gemetar Abu Jahal? Orang riba. Tiba-tiba marahnya istrinya Abu Jahal. Kamu itu pengecut, kukira kamu lagi hati, ternyata banci. Kenapa dikembalikan ini? Masa anak yatim saya kontak-kontak? Dua singa di kiri kanan mau menerkam saya. Yang aku bilang ada seorang. Namanya orang jagoan kalau mau dikatakan ternyata. Ini kita garis bawahi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penolong, bukan saja kita termasuk ini karena yuris dibiarkan sholat supaya insya Allah mudah-mudahan kesulusan. Jadi ini ternyata orang Nasrani masuk Islam ini karena akhlaknya Rasulullah SAW. 22 tahun atau 23 tahun Rasulullah berdua hampir seluruh Jazirah Arabia di kuasa karena akhlak. Jadi kita ini juga puas Nabi, mudah-mudahan kita semua bisa dapat percikan-percikan dari Rasulullah SAW. Karena itu besok hari Jumat ada ulama menyarankan ketika khatib duduk di antara dua khutbah, baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Dan khatib kita biasa duduk dan berdiri. Ini di akhir bulan Rajab. Jadi itu Rasulullah SAW dengan akhlaknya. Jadi beriman kepada Allah adalah membentuk manusia orang yang berakhlak mulia. Kemudian tumbuh yang namanya rasa rendah hati, tawadu. Kita tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadu lawannya sombong. Jadi itu akan menghasilkan yang namanya tawadu. Rendah hati, bukan rendah diri. Karena rendah diri kurang pendek. Jadi rendah hati.